Selamat pagi sahabat Daya, hari ini kita sudah ada di Majalengka. Kita mau ketemu sama teman-teman dari Perhutana. Katanya mereka sedang menanam kembali wilayah sawah seluas 8 hektar. Nah, kita juga mau lihat nih studio keramiknya, karena Majalengka kan terkenal dengan tanah liatnya. Tuh, lihat tuh. Ini salah satu karya mereka tuh. Nah, ternyata sekarang Jakarta tuh udah dekat ya dari Majalengka. Cuma 2 jam teman-teman. Nah, kita mau ke studio mereka, katanya sih ada di sana. Yuk, let's go. Lihat nih sahabat Dai, hutan sudah punya sertifikat sekarang dan kita bisa kontribusi untuk hutan yang ada di sekitar kita. Keren banget sih Majalengka. Harusnya sih hallnya di sini nih. Ada Perhutana tuh tulisannya. Kayaknya ini nih. KGA ini kita sapa yuk. Halo KGA. Halo sahabat Dai, apa kabar? Sehat, sampai juga akhirnya di Majalengka. Iya, selamat datang ya. Keren loh, sekarang Majalengka ternyata punya program untuk menghijaukan kembali atau membangun hutan, dan itu bisa dikaplingkan. Betul. Dan masyarakat bisa terlibat. Betul banget, namanya hutan kolektif Perhutana. Wah, keren. Penasaran nih, pengen tahu lagi, boleh dong Kak diajak keliling? Boleh, ayo nanti aku kenalin lebih jelas. Ayo ikut aku. Sahabat Dai, aku mau nunjukin sesuatu nih. Apa tuh Kak Gea? Ini ada milestone-nya Perhutana. Jadi di mana pertama kali Perhutana digagas, dibuat. Nah, ini ada di bulan Desember 2021. Ini pertama kali kita launching. Dari situ terus kita memperluas jaringan kita sampai akhirnya di bulan Juni 2022 kita grand launching. Grand launchingnya ini kita lakuin di Kassel, Jerman. Wah, Jerman? Iya. Launchingnya sahabat Dai, Juni 2022 di Jerman. Jauh banget Kak Gea, kenapa jauh-jauh ke Jerman? Iya, soalnya waktu itu kebetulan lagi ada perhelatan seni terbesar di dunia. Namanya Documenta 15, kemudian Jatiwangi Art Factory itu juga jadi salah satu artisnya di sana. Terus jadi kita bawa di sana si Perhutana ini. Wah. Terus sampai sekarang, terus lanjut sampai kita juga pernah bikin design competition internasional. Jadi kompetisi desain hutan. Jadi hutannya pun dirancang atau didesain sama ahli-ahli gitu. Kita kompetisiin. Bisa dikompetisikan desain hutan, bukan rumah, hutan. Hutan. Wah, yang ikut dari luar atau dalam negeri? Dari luar negeri dan dalam negeri. Oh, oke. Yang desainnya sekarang akhirnya dipakai untuk Perhutana. Iya, jadi desain itu nanti jadi acuan kita membangun Perhutananya gitu. Wah, keren. Nah, sekarang itu anggotanya udah berapa Kak Gea? Sampai saat ini sih kurang lebih ada 300 orang family forest. Cuman sedihnya tuh sebagian besar atau 50%-nya lah masih dari orang luar negeri gitu yang partisipasi jadi Perhutana Family Forest, sedangkan orang lokalnya masih belum terlalu aware gitu. Wah, jadi sahabat Dai nih harus ikutan nih. Iya. Jadi family di Perhutana gitu. Betul. Wah, oke, keren. Wah, nih sahabat Dai itu milestone ya. Batu. Bukan sahabat Dai, itu tanah liat, itu terakota namanya. Jadi di bahan dasarnya tuh tanah liat. Oh gitu, oke. Jadi di sini tuh tempatnya berkumpul seniman. Ya kita kolektif seni namanya. Oke. Hubungannya sama Perhutana apa, Kak Gea? Karena sebenarnya kalau kita di sini di Jatiwangi Art Factory itu nggak cuma ngomongin produk seni gitu, tapi kita juga ngomongin tanah sebagai lahan, bahan, gagasan. Gimana kalau Perhutana itu juga bagaimana usaha kita sebagai warga Jatiwangi untuk mempertahankan tanah lahan kita gitu. Oh, lah bukannya kalau tanah liat tuh jadi genteng ya?
Tapi kok sekarang bisa dibikin jadi ukiran-ukiran seperti ini sih? Iya, karena pasca Krismon itu, jadi kan sebenarnya Jatiwangi itu industri genteng terbesar se-Asia Tenggara. Oh, Cuman gitu. setelah Krismon itu banyak banget pabrik genteng atau perusahaan-perusahaan genteng tuh runtuh lah, istilahnya bangkrut dan segala macam. Termasuk tempat ini, si Jebor Hall ini dulu ini tuh pabrik genteng juga sebelumnya. Oh, sebelum Kemudian jadi tempat kumpul seperti ini dulu semua aktivitas pabrik di sini ya? iya, pabrik genteng. Kemudian bangkrut, dan kemudian kita akhirnya dari sana berpikir lagi gimana nih kita tetap mengolah sumber daya yang ada dengan harga yang lebih besar dan dengan daya saing yang lebih kuat gitu. Akhirnya kita coba-coba produk-produk lain gitu. Jadilah hasilnya Hasil ini. kreasi-kreasi seperti ini. Wah, ini sih keren ya. Kota Terakota. Apa artinya? Itu salah satu gagasan kita untuk menjadikan Majalengka sebagai kota terakota, dan udah diakui sama Bupati Majalengka. Jadi Bupati Majalengka sendiri yang mendeklarasikan kalau Majalengka sebagai kota terakota. Wah. Gitu. Termasuk itu loh sahabat Daai, sertifikat perhutana pun kita bikinnya dari tanah liat. Oh, yang saya lihat di depan tadi. Iya. Oh ini. Ini sertifikatnya. Iya, jadi Wah, lucu banget. Ini sih kalau punya di rumah satu boleh nih. iya, jadi kan kalau orang biasanya beli kafling tuh dapat sertifikat tanah. Nah, kita juga kasih sertifikat tanah. Beneran Literally tanah. Literally tanah, bukan kertas gitu ya. Iya. Tapi ngomong perhutana, ini kan kita menanam kembali area sawah atau yang terbuka menjadi area hutan. Iya. Bibitnya dari mana? Bibitnya kita ada rumah bibitnya dan nursery-nya di sini. Wah, mau dong lihat Kak. Boleh banget. Ayo kita lihat sama-sama ya. Selamat datang sahabat Daai di Rumah Bibit Perhutana. Wah, di sini bibitnya apa aja? Banyak, ada mulai bunga-bungaan, terus ada bibit pohon kayu, ada buah juga, macam-macam lah. Dari mulai yang semak sampai yang tiang-tiang yang tinggi ya, ya kita cari pohon-pohon yang memang untuk hutan kayak gitu. Oh, oke. Nah, ini bibitnya dari mana? Bibitnya tuh kita macam-macam karena kita ngelibatin banyak orang ya, namanya juga hutan kolektif ya. Jadi kita dapat kiriman dari banyak komunitas, termasuk Dishut pun kirim bibit ke kita, Wanadri, ada Perkoci dan segala macam, masih banyak sih yang support gitu. Jadi bibitnya dihimpun di sini. Iya, sampai dari kecil sampai segede-gede gini nih. Wah, ini udah sampai 2 meter, 3 meter ya? Oh, ada terang besi juga ya? Iya, nanti kita ini sahabat Daai ada terang besi. tanam di lokasi perhutana gitu. Kebetulan di sini lagi ada Kang Ilham. Dia bagian konservasi di sini. Oh, oke. Kang Ilham sini deh. Ada sahabat Daai nih. Oh, dia tuh. Wah, Kang Ilhamnya lagi Wah, bawa ada bibit siapa terang nih? besi tuh. Wah, halo Kang Ilham. Halo, Apa kabar Kang? Baik, Salam baik, kenal. baik. Salam kenal Wah. juga. Ini bibit apa yang dibawa Kang Ilham? Ini bibit trembesi. Trembesi itu nanti buat kanopi di level forestnya gitu. Oh, oke. Tuh tingginya udah 2 meter lebih ya, Kang ya? Iya, ini udah waktunya buat dipindahin. Oh, oke. Kalau ukuran segitu sudah siap ditanam. Siap ditanam. Di area perhutana. Iya, betul Wah, sekali. ini kita akan nanam di zona berapa nih? Kita tanam di zona 1. Oh, gitu. Oke. Boleh ya sahabat Daai ikutan? Boleh Ayo dong, ya. boleh dong. Mau ikut? Mau dong. Let's go. Oke, let's go. Oke. Wah. Anginnya kencang banget nih. Iya nih, Kak kenceng Gea, banget. Kang Ilham. Ini tapi sebelah sana ini sawah semua, milik Iya. keluarga. Nah ini nanti ini ke
sana semua bakal jadi hutan. Oh Kalau gitu. sekarang ini belum kita milikin, jadi yang baru kita miliki area sini sama area paling depan sana. Oke, jadi Dan plannya nanti itu adalah 8 hektar. Iya, 8 hektar. Sekarang yang sudah family certificate ada berapa hektar? Ada 1 hektar. Oh, 1 hektar. Oke. Jadi masih ada 7 hektar lagi yang harus kita bebasin. Nah, jadi konsep kepemilikannya itu gimana sih, Kak Gia? Iya, jadi kita tanahnya tuh kita kafling dari 8 hektar ini kita kaflingin Mhm. 4x4 atau setara dengan 16 meter persegi itu harganya 4 juta. Oke. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ikutan jadi family forest dengan bayar 4 juta, teman-teman tuh atau sahabat dai itu udah bisa nyelamatin tanah sebesar 16 meter persegi. Oh, pasti sahabat Iya. Dai penasaran nih, kenapa sih sebetulnya area 8 hektar ini yang dipilih? Kenapa Majalengka? Kenapa nggak tempat yang lain? Itu ada alasan khusus nggak, Kak Dea? Ada dong. Kenapa tempat ini? Karena tempat ini tuh karena Majalengka tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan industri. Oh iya betul. Dan tempat ini tuh di planning oleh pemerintahan daerah untuk jadi areal industrial. Sedangkan kita sama sekali nggak punya lahan terbuka hijau. Dari situ kita coba buat ngerubah planning itu gitu. Jadi kita beli tanahnya yang ujung. Jadi kan 8 hektar tuh gini, kita beli ujung sini sama beli ujung sini. Jadi orang nggak bisa pakai tuh gitu. Terus kita ajak negosiasi bapedanya untuk dijadikan area hijau. Dan akhirnya yang tadinya ini area merah, sekarang jadi area hijau. Wah, keren banget. Jadi upaya yang dilakukan anak-anak muda supaya kemudian punya hutan dan areanya tidak menjadi industri gitu. Iya. Wah. Terus kita ada metode penanaman sendiri loh. Apa tuh, Kak Apa Dea? tuh? Kita punya metode penanamannya. Nama metodenya adalah Miyawaki. Oh, Miyawaki. Miyawaki apa, Kang Ilham? Miyawaki itu metode penanaman. Jadi kita bikin dulu si unsur tanahnya, fungi dan segala macam, jamur, mikroba gitu-gitunya. Nah jadi si tanahnya itu berlapis, ada 4 lapisan unsur itu, sehingga si tanahnya itu hidup. Begitu. Itu teknik yang kita ajarkan, yang belajar dari Jepang. Itu Iya. teknik Jepang. Betul. Oh, oke. Iya. Wah. Kalau hutan tuh kan prosesnya sebenarnya kayak ratusan tahun. Aha. Dengan metode Miyawaki itu kita bisa mempercepat 10 kali lipat. Wah. Jadi hutan ini bakal kelihatan dalam waktu 10 tahun. Wah, 10 tahun. Harusnya sebentar ya. Kalau misalnya kita nanam terus ya. Iya. Betul Jadi nggak berasa. sekali. Oke. Oke, kalau gitu saya mau belajar metode Miyawaki tadi. Oke. Oke. Sekarang kita mau tanam terumbu besinya nih. Nah, mumpung pas banget nih, lagi hujan, pas dia kena air, pasti bagus. Pasti Oke, bagus. Yuk, Kang Ilham. Let's go. Wah, hujan-hujan minum wedang, emang paling nikmat nih, Kak Gia. Wah, terima kasih loh. Ini Nah. wedang bulan. Wedang apa? Wedang bulan. Wedang bulan. Iya. Kenapa namanya wedang bulan? Karena di sini kalau malam-malam itu anginnya kenceng gitulah, jadi kayak enak minum wedang ini sama malam-malam. Wah. Gitu. Manisnya alami. Betul nggak terlalu manis ya ini ya? Iya, karena pakai gula batu. Oh gitu, oke. Wah, ini nongkrong di sini berasa kayak di Majapahit. Belakangnya, wah tuh keramik-keramik sahabat Dai, lihat. Wah, keren. Banyak tentara terakota. Nah, tentara terakota ini. Tapi kalau tadi ngomongin soal hutan, ini kan mereka yang sudah punya sertifikat. Nah, setelah mencapai misalnya 8 hektar gitu, nanti tanahnya akan digunakan untuk apa teh? Tanahnya tuh rencananya akan jadi, karena ini kan hutan kolektif ya, hutan bersama. Tanahnya tuh akan kita bikin jadi
hutan adat gitu. Tapi dari 8 hektar itu yang tadi aku ceritain desain kompetisi itu sebenarnya dibagi-bagi juga. Jadi ada lahan produktifnya, ada lahan edible forestnya. Jadi ada edukasi dan nanti ada juga bagian yang memang untuk kayak sacred forestnya gitu. Jadi akan diubah statusnya menjadi hutan adat. Iya. Oke, berarti sama kayak di daerah kayak Banten gitu ya. Kan mereka juga punya hutan adat, Kalimantan gitu ya. Oh gitu bisa ya ternyata ya. Wah keren. Tapi yang unik adalah sertifikatnya nih. Iya, nah, udah aku punya lihat foto belum? nih. Boleh. Nah, coba nih. Ini foto di mana nih, Kak Gea? Oh, ini waktu di Jerman. Jadi ini salah satu family forestnya yang bergabung waktu kita grand opening itu di Jerman. Oh oke. Dan yang unik adalah batunya, lihat sahabat Dai. Iya. Oh ada ya? Ada nih, mau lihat gak? Oh, Nah, iya. ini sertifikat tanah. Oh. Oke. Beratnya 2 kiloan lah ini. Jadi semua yang ikutan jadi apa bagian dari Family Forest, Iya. ini akan dapat sertifikat Dapat seperti ini. Terus nanti di lahan 4x4-nya itu akan ditaruh patok terakota kayak gini. Oh oke. Nah ini Nanti dia. ada ini nama. patoknya. Iya. Jadi satu area satu patok. Iya, misalnya satu kafling tuh ada satu patok atas nama pembelinya. Misalnya kayak Sahabat Daai beli, nanti di sini tulis Sahabat Daai, terus nanti punya nomor seri khusus yang bisa dilihat gitu. Jadi kalau jadi rencananya karena kita juga kerja sama Restor, dia ini titik-titik hijau, nanti jadi sahabat Family Forest tuh bisa ngecek di mana sih titik hijaunya mereka gitu, atau gimana kaflingnya mereka. Oh, gitu. berarti kalau ada yang beli lebih dari 4x4, dia akan punya banyak patok seperti ini gitu? Nggak boleh. Oh gitu, Iya, nggak boleh beli lebih nggak dari boleh satu? jadi satu orang cuma boleh beli satu. Wah. Karena kita hutan kolektif, jadi kita pengennya mengajak orang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nanti kalau orang yang raya banget, nggak bisa tuh beli lahan banyak. Wah. Jadi nggak bisa ngeklaim itu hutannya dia gitu. Tapi yang masih takjub buat saya, kenapa harus mengedukasi anak-anak sekolah juga kayak gini? Coba. Karena kan kalau ini targetnya adalah cari banyak masyarakat gitu ya untuk ikutan. Nah, tapi anak sekolah, kenapa deh anak sekolah? Iya, karena sebenarnya proses pembuatan hutan kan panjang ya. Dan sebenarnya akan terkena dampak besarnya sih anak-anak sekolah ini gitu. Jadi mereka yang akan meneruskan, mereka yang akan menjaga ke depannya, mereka yang akan mengurus ke depannya. Jadi edukasi buat anak-anak SD ini juga penting gitu. Makanya kita coba kenalin dulu ke mereka gitu. Kenapa sih kita penting punya hutan dan segala macam. Bahkan kita ajak juga mereka untuk bikin project di sekolahnya, bikin hutan juga, mini forest di sekolahnya gitu. Jadi keliling roadshow ke sekolah-sekolah untuk mengajarin itu. Iya. Di Majalengka. Di Majalengka. Sejauh ini baru ada 2 sekolah, ada dari 8 sekolah percobaan, baru 1 yang sudah mulai menanam hutannya gitu. Wah. Terus kita juga rencananya memang diajak mereka untuk nabung leweng gitu. Apa itu leweng teh? Hutan, nabung hutan. Oh, nabung hutan. Iya, jadi mereka kayak kan mereka menanam juga sayur-sayuran dan segala macam. Kemudian nanti mereka juga menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Nanti uang tabungan mereka juga nanti akan dibelikan kafling-kafling gini. Jadi mereka selain juga belajar, mereka juga punya aksi nyata sih buat ngebangun hutan ini gitu. Oh, oke. Nah, yang menarik adalah masyarakat itu kan sawahnya masih aktif ya, masih ditanami padi. Nah, kenapa mereka harus menjualnya untuk dijadikan hutan, Kak Gea? Soalnya kalau sebenarnya kan sama aja ya, karena kalau pembangunan tuh bakal terus berjalan. Kalau misalnya masyarakat kemudian jualnya ke industri atau ke perumahan, masyarakat tuh nggak akan dapat apa-apa juga gitu.
Sedangkan kalau misalnya kita bikin hutan sama-sama, mereka yang tadinya petani itu bisa ngolah juga di hutan gitu, bisa bertani juga di hutan gitu. Kalau misalnya mereka jualnya ke industri atau ke perumahan kan kemudian mereka nggak ada pekerjaan lagi. Terus belum kita harus menangani limbah industri dan segala macem. Jadi akan banyak PR ya ke depannya gitu. Sedangkan kalau kita bikin hutan kan akan banyak manfaatnya ke depannya. Karena memang areanya juga sudah dijadikan area untuk industri gitu ya sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, menariknya ini perhutanan ini sebenarnya bukan Jatiwangi Art Factory aja. Jadi kita bikin yang namanya tuh Dewan Adat. Wah, Dewan Adat? Iya, karena kan Jatiwangi Art Factory itu kan kolektif seni. Kita nggak punya basic untuk membuat hutan gitu. Kita nggak punya pengetahuan untuk membuat hutan. Jadi kita ajak teman-teman kita yang konsert di situ gitu. Kita ajak Yayasan Tunas Nusa, Restore, Hutan Itu Indonesia dan banyak lainnya gitu untuk sama-sama membangun hutannya ini gitu. Jadi yang ahlinya meriset, tugasnya meriset, yang ahlinya mendesain, tugasnya mendesain gitu. Kami ahlinya membuat keramaian, jadi kami biasanya yang membuat keramaiannya gitu. Jadi si Dewan Adat ini punya bagian-bagiannya sendiri, termasuk Bapeda Majalengka itu Dewan Adat. Dan dia juga membantu merealisasikan zona merahnya itu, yang zona perhutanan itu kan zona merah, zona industri. Sekarang menjadi zona hijau tuh juga dikawal sama Bapeda Majalengka. Jadi banyak stakeholder yang terlibat dan juga volunteer yang ikut terlibat di menghutankan 8 hektar ini. Wah, betul. Keren. Ini proyeknya harus ada nih di wilayah lain, terutama untuk area-area yang memang sudah gundul ya. Iya, kayak gitu ya. Betul. Wah, keren. Karena memang harapannya tuh proyek ini tuh bukan hanya menumbuhkan hutan gitu, bukan hanya membuat hutan, tapi juga metodenya itu yang bisa dipakai di banyak tempat gitu. Wah. Setiap kota memerlukan hutan untuk oksigen. Wah, tuh Abah Aat gitu. Budayawan tanah Sunda. Emang bener ya, kita butuh hutan ya, Teh? Iya, bener banget. Penting banget sih, apalagi sekarang udah kerasa banget kan perubahan iklimnya. Bener. Jadi memang penting banget kita harus jaga hutan atau bikin hutan baru kayak kita di Jatiwangi. Wah, makasih banget nih Kak Gea udah diajak keliling sampai malam hujan-hujanan pula lagi. Saya punya oleh-oleh loh buat tuh? sahabat Daai. Forest, wah keren nih, rumah saya harus saya tempel ini nih supaya makin cinta sama hutan. Betul. Terima kasih Kak Gea. Saya harus balik lagi ke Jakarta nih. Sehat-sehat selalu ya Kak Gea ya. Salam untuk teman-teman. Semoga makin banyak yang ikutan. Terima kasih.